Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, bersama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وولاه إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, mari sama-sama kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, karunia, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang kita tidak pernah mampu untuk menghitung segala macam nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian ingin menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Teknologi secanggih apapun tidak bisa mampu untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Maka sudah sepantasnya kita untuk bersyukur dengan cara kita terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, dengan cara terus beribadah kepada Allah. Jadi feedbacknya itu rasa syukur kita kepada Allah atas segala yang Allah berikan kepada kita, beribadah kepada Allah, senantiasa menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang jiwa raganya, yang telah berkorban harta benda untuk satu tugas misi, yaitu menyelamatkan kita umat manusia, menyelamatkan kita umat beliau, yang tidak satu pun dari kita mampu masuk dalam surganya Allah tanpa pertolongan beliau, tanpa syafaat Rasulullah. Maka kita perbanyaklah berselawat kepada Rasul. Mudah-mudahan nanti di akhir kita termasuk orang-orang yang diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, lalu kita ada berikan syafaat. Jamaah rahimakumullah, sudah menjadi fitrah manusia bahwa dalam kehidupan pasti ingin yang namanya keamanan, kenyamanan, kebahagiaan, keselamatan. Tidak ada satupun manusia yang ingin celaka, tidak ada. Yang ingin hidupnya susah, sengsara, menderita, tidak ada. Semua manusia fitrahnya pasti ingin kebahagiaan di dalam hidupnya. Dan apa kunci kebahagiaan itu? Kunci kebahagiaan itu adalah bagaimana kita mampu mengorganisir, mengatur diri kita. Orang yang mampu mengatur dirinya, mengorganisir dirinya dengan rapi, dengan baik, dengan teratur, dia pasti bahagia dalam hidupnya. Tetapi orang-orang yang tidak mampu mengatur dirinya, dia akan menjadi orang yang kacau balau dalam kehidupannya. Maka kita perlu belajar bagaimana caranya supaya mampu kita mengatur, mengendalikan diri kita ini. Setiap hari berbagai macam informasi, bahkan jutaan, bahkan bisa jadi miliaran informasi yang masuk ke dalam pikiran kita ini.
Itu kalau tidak diatur, ditata, dibersihkan, dibuat pemilahan-pemilahan, dipilih mana informasi yang baik buat kita, niscaya itu akan membuat juga kekacauan dalam batin jiwa manusia. Apalagi di era digital seperti sekarang ini, itu informasi sangat cepat tanpa bisa kita bendung. Dalam handphone kita itu semua informasi apa aja ada. Berita apa aja yang kita inginkan tinggal cari ada semua. Ada baiknya, ada positifnya, kita mudah mendapatkan berbagai macam informasi. Tapi buruknya juga banyak. Apa itu? Bisa membuat kerancuan berpikir manusia akibat informasi yang datang kita tidak punya kemampuan untuk menyaringnya. Makanya kita harus punya kemampuan untuk menyaring setiap informasi yang datang. Nah, bagaimana kita menyaring informasi ini? Ini Allah jelaskan dalam surah Asy-Syarr. Ada yang menyebutnya Al-Insyirah, ada yang menyebutnya surah Alam Nashrah, ada yang menyebutnya surah Asy-Syarr. Asy-Syarr syaraha yang artinya kelapangan atau keluasan. Mari sama-sama kita perhatikan surah Al-Insyirah atau surah Asy-Syarr, surah yang ke-94, termasuk golongan surah Makkiyah, terdiri dari 8 ayat. Turun setelah surah Ad-Duha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan sadrak, sudurmu. Syaraha, dilapangkan, diluaskan. Jadi sudur kita itu, dada kita itu diluaskan, terasa lapang. Bagaimana caranya tadi? Dengan diri kita tadi. Sudur itu dada. Dada itu akan lapang kalau pikiran kita lapang. Kalau pikiran kita ini lapang, kalau pikiran kita luas, maka dada kita tuh akan ikut luas. Sebaliknya kalau pikiran kita ini sempit, maka dada itu akan juga ikut sempit. Maka otak kita ini dia ibarat kebun. Otak manusia ini ibarat seperti kebun. Kebun itu dia perlu dibersihkan terus-menerus, senantiasa dibersihkan. Supaya jangan menjadi semak belukar. Karena kalau kebun tidak dibersihkan, dia akan tumbuh ilalang, rumput-rumput. Pada akhirnya semak belukar, bahkan bisa jadi hutan. Dan kalau sudah jadi semak belukar, biasanya datang berbagai macam binatang. Datang ular ke situ, datang kalajengking, makhluk berbisa datang. Kalau tidak dibersihkan. Nah, coba kita bayangkan bagaimana kalau kita masuk ke dalam satu kebun yang tidak tertata, tidak terawat. Nah, itu kita bisa kada nyaman masuknya. Tidak enak kita masuk ke sana itu. Dan ada kemungkinan kita kena binatang berbisa. Bisa kena kalajengking, bisa patok ular. Karena kebun tidak tertata dengan rapi. Akan menjadi sesuatu yang berbahaya sekali. Nah, demikian juga dengan manusia. Kalau otak itu tidak dibersihkan, dia akan jadi seperti tanaman kebun yang tumbuh semak belukar. Lalu tumbuh juga hewan-hewan liar di dalamnya. Kita lihat banyak manusia-manusia yang perilaku seperti hewan bengis terhadap manusia yang lainnya. Jahat terhadap manusia yang lainnya, memangsa manusia yang lainnya. Akibat apa itu? Akibat informasi di otak tidak dibersihkan. Alam nashrah laka sadrak. Syaraha itu artinya diluaskan, dilapangkan. Maka perlu kita lapangkan pikiran kita ini. Bersihkan. Informasi yang masuk harus bisa kita saring. Informasi yang tidak berguna jangan dimasukkan ke pikiran kita ini. Maka kalau kita harus bijak bermedia sosial itu, usahakan setiap buka medsos, carilah berita-berita yang itu ada berguna buat kita. Ya kan? Biasanya orang kalau jangan asal buka aja. Sekarang semua kan yang porno ada, yang berita hoax ada, macam-macam itu semua. Lalu kalau tidak kita memfilternya, kita bisa termakan informasi. Informasi ini jangan dianggap remeh. Dia sangat menentukan perilaku hidup manusia. Betul. Coba kita perhatikan bahwa apa yang kita ucapkan sekarang, apa yang kita lakukan sekarang itu adalah hasil dari informasi yang masuk ke dalam pikiran kita. Betul Bapak-bapak? Betul seperti itu? Iya. Kalau kenapa ada orang itu misalnya berbuat buruk? Karena informasi yang masuk ke dalam pikirannya buruk. Maka perbuatannya buruk. Kalau orang sering dengar informasi politik, yang dengar berita politik terus, coba kalau dia bicara apa bicaranya? Pasti bicaranya politik. Karena yang masuk adalah berita politik terus. Gitu tuh. Kalau orang misalnya yang dia dengar hanya berita ekonomi terus, kalau bicara kira-kira bicara apa dia? Dia pasti bicara tentang ekonomi.
Kalau orang dengar pengajian terus-menerus, harusnya bicaranya apa? Harusnya bicara ayat-ayat Allah, bicara kebesaran Allah. Jadi agak aneh juga kalau ada orang-orang yang dengar pengajian tapi bicaranya gosip. Ini yang didengar bagus kok keluarnya jelek. Yang didengarkan ayat-ayat Allah. Yang didengarkan nasihat-nasihat dari ayat-ayat Al-Quran, dari sunnah-sunnah Rasul. Tapi kenapa kalau bicara banyak yang kotor, banyak yang gibah? Bahkan kadang-kadang ada orang di dalam masjid, dalam musola, yang bicarakan juga sesuatu yang jauh daripada yang kebenaran tadi. Itu berarti ada kesalahan informasi yang diterima. Bisa jadi informasi tadi telah meracuni otak, lalu salah ucapan, salah perilakunya. Makanya kita harus hati-hati dalam memilih informasi. Hati-hati, harus bijak gitu. Zaman sekarang ini bermedsos harus bijak. Pilihlah informasi-informasi yang mendatangkan kebergunaan buat diri kita semua. Seperti itulah keadaan diri manusia, ibarat seperti sebuah kebun. Kebun itu kalau kita rapikan enak terlihat. Kalau dibersihkan nyaman. Kalau kita kerja di satu perusahaan, di kantor, kalau semua data itu terfile dengan rapi, tersusun rapi, nyaman mencarinya. Tetapi kalau berantakan di atas meja, terlihat tidak enak, dan itu berpengaruh kepada pikiran kita. Begitu masuk kantor, berhamburan semua misalnya. Begitu pulang rumah misalnya, kita pulang dari capek-capek, pulang ke rumah, lihat rumah berantakan. Gimana kira-kira kita masuk rumah tuh? Tidak nyaman suasana hati kita. Kita pengen tenang, istirahat. Begitu masuk rumah, rumah sudah berantakan semua. Karena tidak kita rapikan. Nah, ini makanya perlu kita merapikan sudur kita tuh. Dada kita, informasi yang masuk ke pikiran kita itu dirapikan, dipilih, dipilah. Jangan asal memasukkan informasi. Masukkan informasi-informasi yang benar. Informasi-informasi dari Allah, ayat-ayat Al-Quran. Nah itu, supaya kita nyaman hidup kita. Jadi kalau sudah kita bisa memilih informasi yang baik, hidup kita akan baik. Nah, dunia memberikan informasi dunia. Kita harus hidup sukses. Di mana-mana orang bicara tentang soal kesuksesan. Apa yang menjadi ukuran kesuksesan ini? Nah, orang mengatakan yang namanya sukses itu adalah kalau kita kaya di dunia ini. Itu sukses. Suksesnya adalah kaya di dunia. Kalau memang kekayaan itu adalah kesuksesan, dapat kita lihat dengan terang benderang banyak orang-orang yang sugih itu, yang sakit jiwa banyak juga, yang masuk rumah sakit jiwa banyak juga. Padahal orang kaya. Berarti tidak mampu menjamin. Ada lagi yang mengatakan sukses kalau kita dapat kekuasaan. Maka sekarang orang beramai-ramai ini mengejar kekuasaan, berlomba-lomba. Sebentar lagi kan zamannya pilkada. Orang berlomba-lomba untuk naik ke atas semua. Karena apa? Dianggap inilah kesuksesan. Diraih. Di dunia kita harus meraih kesuksesan itu apa? Kita harus jadi orang yang kaya, harus punya kekuasaan, harus punya relasi bisnis yang luas. Nah, ini dianggap sebagai tolak ukur kesuksesan. Maka kalau itu yang masuk informasinya, ya maka perilaku kita akan demikian. Maka akan orang hidupnya akan mengejar dunia terus, akan mengejar kekuasaan, dan dia akan menghalalkan segala macam cara, karena itulah yang dianggapnya sebagai kesuksesan di dalam hidupnya, kebahagiaan dalam hidupnya. Kalau kaya baru bahagia, kalau punya kekuasaan baru bahagia. Kalau tidak punya itu, dia menganggap dirinya tidak bahagia. Kenapa bisa demikian berpikirnya? Karena dia tidak mampu mengatur dirinya. Sesungguhnya itu, kebahagiaan itu bukan terhadap apa yang datang kepada kita, tapi kunci bahagia bagaimana kemampuan kita itu mengatur diri kita sendiri. Kalau kita bisa mengatur diri ini, kita nyaman. Ada di mana aja nyaman kita. Dikasih Allah kita kaya, insya Allah kita tetap nyaman dengan kaya itu. Dikasih Allah kita sederhana, tetap kita nyaman dengan kesederhanaan tadi. Banyak orang seperti itu. Walaupun dia tidak punya, secara zahir tidak punya apa-apa, tapi dia tetap nyaman dalam hidupnya. Kenapa? Dia punya kemampuan mengatur diri. Nyaman jadinya. Dibawa kemana aja. Orang yang bisa mengatur diri ini, dia mau kemana aja nyaman dia. Nah, tetapi orang tidak punya kemampuan mengatur diri, ini bahaya. Orang yang tidak bisa mengatur diri, akan datang makhluk-makhluk lain yang mengatur dirinya. Pilihannya dua aja. Kita mau mengatur diri kita sendiri, atau kita diatur-atur oleh makhluk yang lain. Setan yang mengatur kita. Iblis yang mengendalikan kita semua. Allah menerangkan demikian. Maka manusia harus bisa mengatur dirinya dengan benar, menata dirinya dengan baik. Alam nashrah laka sadrak, dan mulailah dengan merapikan pikiran kita nih. Menata diri tadi mulai dari menata pikiran, kan otak kita ini merupakan sentral. Dalam ilmu kesehatan dia merupakan central system. Ya.
dalam ilmu biologi. Tangan bergerak, kaki melangkah, mulut bicara, semua adalah atas instruksi otak kita ini. Dia yang memerintahkan, tangan bergerak, bergerak tangan kita. Kaki melangkah, melangkah. Otak adalah sebagai pemimpin di dalam diri kita ini. Dia sebagai sentral sistemnya. Pemimpinnya adalah otak kita. Dan informasi itu datang masuknya lewat otak kita, masuk informasi. Maka ini tugas kita adalah bagaimana menyaring setiap informasi yang datang. Hati-hati, apalagi zaman sekarang ini hoax di mana-mana. Yang benar dikatakan hoax, yang hoax dianggap benar. Semua itu permainan informasi. Semua permainan informasi. Orang-orang kafir menghancurkan Afghanistan, Yahudi dengan informasi. Dikatakannya di sana teroris, hancurkannya. Orang kafir menghancurkan Irak waktu zaman Saddam Hussein. Apa dikatakannya? Di Irak ada pemusnah massal. Ada senjata pemusnah massal. Ada senjata biologi yang berbahaya. Serang Irak. Dihancurkan Irak. Dengan permainan informasi. Sampai sekarang tidak ditemukan. Ternyata tidak ada senjata massal. Itu tidak ada yang namanya bahan kimia yang berbahaya itu. Bom kimia tidak ada. Tidak ada. Karena itu semua permainan informasi sebagai legitimasi untuk menghancurkan Islam. Untuk menghancurkan perilakunya. Dan yang menguasai informasi ini adalah musuh-musuh Islam. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sampai kapanpun kata Allah, orang Yahudi Nasrani tidak pernah akan puas dengan Islam sampai kita ikut millah mereka. Informasi ini yang menguasai mereka. Siapa yang membuat handphone itu? Semuanya orang Yahudi yang membuatnya. Yang membuatnya Yahudi, yang menjualnya Nasrani, yang menukarnya Islam. Ya, kalau informasinya kita hati-hati. Kalau informasi kita sekarang dilacak, kemana aja kita terlacak. Kalau sudah kita masuk ke dalam medsos itu susah tak keluar. Sudah ada nama kita misalnya di YouTube tuh, mau bisa enggak dicabut lagi, tarik lagi, sulit kan? Sudah ada di situ, terekam sudah kuat. Nah, bahkan sekarang untuk jejak teknologi hebat tuh, kemana kita pergi dengan handphone itu bisa dilacak. Kita sedang ada di sini, sedang ada di sini, dipasangnya sesuatu di dalam handphone itu, bisa dilacaknya keberadaan orang yang punya handphone. Lihat kecanggihan teknologi ini, orang Yahudi paham benar siapa yang menguasai informasi, dia menguasai dunia. Maka informasi dikuasai, televisi apa segala macam itu berita semua mereka yang menguasai, ya kan? Kalau berita itu yang membojokkan mereka tidak akan disiarkan. Tapi kalau yang menguntungkan itu disiarkan. Maka pemerintah pun begitu. Supaya bisa kita menguasai Indonesia ini, informasi harus kita kuasai. Orang demo di mana-mana jangan disiarkan supaya terkesan Indonesia ini aman-aman. Demo padahal di mana-mana, tapi tidak disiarkan. Kenapa? Supaya kesannya aman. Tidak boleh disiarkan demo-demo. Begitu permainan informasi semua. Supaya informasinya. Zaman Covid ini informasi juga ada. Informasi juga. Sekian hari mati sekian, 1000 sekian. Wah, informasi semua itu. Semua permainan informasi. Kalau kita tidak punya kemampuan memfilter informasi, itu bisa meracuni pikiran kita. Lalu dari kita akan sempit. Kalau sudah informasi meracuni pikiran kita, dampaknya dada menjadi sempit. Susah hidup kita. Berita semua gitu kan. Aduh, hidup sekarang susah benar. Informasinya begitu. Ekonomi jatuh, gawin habis semua, PHK banyak. Orang merasa semua hidup itu susah. Bagi orang yang tidak punya iman begitu. Tapi bagi orang yang punya iman, mau rupiah itu anjlok, mau minyak tuh seliter 20.000, tidak jadi masalah. Kalau ada duit beli, muka dada kan bisa beli, udah aja, ya kan? Ini pas bola. Ada uang beli minyak motor tuh mahal benar seliter 20.000 misalnya. Ada beli muka dada jalan batis, mudah. Bagi orang beriman tidak ada masalah. Nah, tapi bagi orang tidak punya iman, maka itu akan menjadi masalah buat dirinya karena tidak punya kemampuan mengatur, mengendalikan dirinya sendiri. Nah, Allah suruh kita untuk mengatur diri kita, kendalikan diri. Informasi yang datang diatur, dipilih nih. Jangan asal menerima informasi aja. Pilihlah informasi-informasi yang benar, yang baik, sesuai dengan kebutuhan kita. Alam nashrah laka sadrak. Otak kita ini juga seperti perusahaan. Lihat ya, perusahaan kita perhatikan. Banyak perusahaan-perusahaan itu yang bermodal besar tapi tidak kuat, jatuh pada akhirnya. Kenapa? Tidak terorganisasi, tidak teratur perusahaannya. Sementara ada organisasi kecil, model pas-pasan, tapi keberlangsungan terus. Berjalan terus. Kenapa? Strukturnya rapi, organisasinya rapi, teratur. Nah, Indonesia ini akan sukses kalau organisasinya rapi, teratur. Ya kan? Kalau sekarang kita lihat kan kurang teratur.
Ya kan? Presiden ngomong A, menteri ngomong B. Tidak sama, omongan tidak teratur. Tidak terstruktur. Kadang-kadang informasi yang diterima beda-beda. Kadang-kadang menteri yang menyampaikan informasinya beda-beda. Menteri Pertahanan ngomong soal pertanian. Ya kan? Menteri Menko Polhukam bicara soal ekonomi. Terbalik-balik ini. Harusnya kan Menteri Ekonomi bicara ekonomi kan, sesuai bidang masing-masing. Kenapa dia tidak tertata? Ya kan? Sekolah dilarang. Tapi pilkada boleh aja. Tadi orang di sana udah lewat di kaitan di sana. Wah, itu manusia ramai sesak itu. Kan ada lagi yang jaga-jaga jarak tadi. Kita disuruh jaga jarak. Ya kan? Boleh masjid tapi jaga jarak. Tadi waktu orang daftar pilkada, penuh sesak manusia begini. Ulun perhatikan, nah ada terjaga lagi jarak itu. Hah? Di kantor KPU tadi di sana. Orang ke masjid tidak boleh jaga jarak, tapi urusan pilkada boleh jaga jarak. Ada kesalahan informasi. Semua permainan informasi. Jadi kita harus hati-hati. Zaman saat ini hati-hati dalam menerima informasi. Makanya jangan banyak-banyak di depan handphone tuh, ya seperlunya aja lah. Buka berita dakwah, dengar ceramah Ustaz Edi Dayar, Somad, dengar buka hadis, bagus lah kan. Motivasi. Tapi kalau sudah cerita-cerita yang kadang-kadang keruan, ya jangan dilihat, bisa merusak diri kita sendiri. Wa wada'na 'anka wizrak. Ayat kedua dikatakan, dan kami pun telah menurunkan beban darimu. Jadi kalau sudah kita mampu menata diri kita, wa wada'na 'anka wizrak, dan kami telah angkat darimu beban. Wizrak itu beban. Wizrak itu artinya masalah. Setiap kita ini pasti punya masalah. Tetapi Allah akan mengangkat masalah itu. Akan kami angkat wizraknya, akan kami angkat bebannya, akan kami angkat problemnya itu. Selama kita punya kemampuan untuk mengatur diri. Karena orang dia punya kemampuan mengatur diri, pasti punya kemampuan untuk memecahkan masalah. Nah, ini kapasitas kita harus dilihat. Bagaimana ketika masalah datang, punya kemampuan atau tidak untuk memecahkannya. Bagi orang-orang yang besar, dia akan memandang kecil masalah yang besar. Itu orang besar. Orang besar itu memandang kecil masalah yang besar. Tapi bagi orang kecil, dia pandang besar masalah yang kecil. Orang kecil itu masalahnya kecil, dia pandangnya besar. Ada orang gara-gara Rp1.000 aja bisa bunuh orang. Kecil gak ada masalahnya tuh. Cuma gara-gara uang Rp1.000 bisa bunuh orang. Karena cuma gara-gara rebut lahan parkir bunuh orang. Masalahnya kecil dah. Cuma soal tempat parkir aja bisa saling bunuh itu. Bayangkan itu. Kenapa ini? Karena orang kecil selalu memandang besar masalah yang kecil. Karena tidak punya kemampuan memecahkan masalah. Rasulullah lihat. Masalahnya besar kadang. Tapi semua bisa diatasi oleh Rasulullah. Rasulullah berpikir, selalu melihat masalah itu bisa diselesaikan dengan pertolongan Allah. Wa wada'na anka wizrak. Ya, bagi orang beriman, masalah itu adalah peluang. Ingat, bagi orang beriman masalah adalah peluang. Tapi bagi orang-orang yang tidak beriman, masalah itu adalah masalah. Masalah adalah masalah. Contoh misalnya, coba kita perhatikan. Banyak pemimpin-pemimpin dunia itu yang lahir dari orang-orang yang punya ekonomi yang di bawah. Contoh misalnya Soeharto anak petani. Kan orang menganggap kan kemiskinan adalah masalah. Tapi banyak orang-orang justru besar lahir dari orang-orang yang miskin tadi. Kenapa? Dia punya kekuatan bertahan di sana. Punya kekuatan. Tapi orang-orang yang biasa hidup nyaman, bisa hidup nyaman terus, semua keinginannya dapat semua, justru satu saat nanti dia jadi orang yang jatuh. Karena sudah terbiasa, terlena dengan kenikmatan hidup dunia. Begitu ada masalah, tidak punya kapasitas untuk memecahkannya. Tetapi orang sudah biasa menghadapi masalah, terlatih sudah. Biasa menghadapi masalah. Maka sebenarnya ketika masalah itu datang kepada kita, itu cara supaya kita ini mampu, punya kemampuan untuk mengatasi masalah yang lebih besar lagi. Datang lagi masalah, supaya kapasitas diri kita itu bertambah. Iman kita naik, ketakwaan kita meningkat. Nah itu lewat masalah ayat Allah berikan kepada kita. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Jadi masalah tadi, wizrak tadi, beban tadi, problem tadi itu dapat memberatkan punggung kita. Kata-katanya dhahrak, dari kata-kata zahara, artinya punggung. Zahara juga artinya zahir.
Rupanya masalah itu datang karena banyaknya urusan-urusan zahir kita ini. Masalah datang karena terlalu banyak ngurus yang zahir, batin tidak pernah diurus. Banyak manusia begitu. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi, urusannya urusan apa tuh? Urusan zahir semua. Urusan zahir semua yang dibicarakan. Urusan batin jarang. Ya kan, berapa jam urusan batinnya adalah urusan batin. Dari maghrib ke isya sebentar. Boleh bangun tidur dari pagi sampai zuhur urusan zahir di kantor. Nanti dari zuhur sampai asar urusan zahir lagi. Beban itu kata Allah lahir dari banyaknya urusan-urusan zahir, tanpa kita bisa mengatur, mengendalikan tadi itu. Harusnya bisa diatur kan, diorganisir. Ada waktu kita untuk urusan zahir, tapi harus buat juga waktu untuk urusan batinnya. Memberikan porsi yang sama. Memberikan porsi yang sama untuk urusan zahir dan batin. Nah, karena manusia sibuk mengurusan zahir, maka disitulah batinnya tadi bermasalah. Akhirnya banyak orang-orang yang kerja itu stres. Banyak orang-orang yang saling bunuh, saling curiga, saling sikut, saling menjatuhkan, saling memfitnah dan sebagainya. Kekacauan batin manusia karena manusia sibuk mengejar urusan zahirnya. Bukannya kada boleh. Bolehlah kita mengejar yang zahir nih, tapi jangan mengabaikan batinnya. Maka banyak orang mengejar zahir lupa dengan keadaan batinnya. Wa zahir wal batin. Allah itu zahir batin. Kita juga manusia begitu. Urusan zahir kan perlu dilakukan, tapi perhatikan juga batin. Zahir perlu dikasih makan, tapi batin juga perlu dikasih makan. Kalau zahir dikasih makan kan lapar ya, bisa jatuh sakit. Demikian juga keadaan batin manusia. Kalau keadaan batin itu tidak dikasih makan, dia akan juga sakit. Akan sakit. Makanan zahir, ayam, ikan, daging, nasi itu, tapi makanan batin itu adalah Al-Quran. Ayat-ayat Allah ini adalah makanan buat batin kita. Jadi kalau kita sering membaca Quran, tadabbur Quran, mengkaji Quran, memahami, mengamalkan, maka keadaan batin kita akan tentram, nyaman kita. Bersama Quran itu akan mendatangkan kenyamanan, keamanan, kebahagiaan. Coba kita kalau lagi habis ngaji, rasa nyaman gak ada tuh? Bulan puasa contohnya kan. Bulan puasa insya Allah urusan batin kita lebih banyak. Lihat bagaimana keadaan kita di bulan puasa. Nyaman gak ada? Keadaan dunia pun terlihat keadaan dunia. Waktu Ramadan datang lebih aman gak ada? Lebih tentram, lebih damai. Kenapa? Pada saat itu orang sudah mulai berpikir tentang keadaan batinnya. Habis Ramadan mulai lagi. Mulai kacau lagi kan. Nah ini kata Allah seimbang. Harus seimbang zahir dan batin. Nah bagaimana caranya kata Allah supaya kita bisa lapang hati, supaya bisa mengatasi masalah yang kita hadapi. Jadikan masalah sebagai peluang untuk kita berbuat kebaikan. Allah katakan solusinya wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na, dan kami telah tinggikan laka bagimu dzikrak, sebutanmu. Banyak berzikir. Banyak ingat sama Allah. Jadi kalau kita banyak zikir, banyak ingat Allah, maka kondisi kita akan lapang. Pikiran kita ini akan lapang, zikir terus, maka disuruh kita zikir pagi petang. Supaya diri kita dalam keadaan aman dan keadaan nyaman. Ingat, pagi-pagi bangun tidur ingat Allah. Mau tidur ingat Allah. Pagi-pagi ingat Allah. Sore hari ingat Allah. Bangun tidur ingat Allah. Lihat itu, dalam kesempatan kita selalu wa rafa'na laka dzikrak. Angkatlah, tinggikan zikirnya itu. Ditinggikan zikirnya. Nah, supaya kita beban-beban yang datang itu akan ringan. Kenapa? Ada pertolongan Allah. Kalau selalu ingat Allah, Allah juga akan ingat kita. Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepada kamu. Kalau akan ingat kepada kalian. Kalau kita ingat sama Allah, Allah ingat sama kita juga. Tapi kalau kita melupakan Allah, bisa jadi Allah pun lupa dengan kita. Maka hidup kita itu akan penuh dengan masalah yang tidak pernah bisa kita selesaikan kalau kita jauh dari pertolongan Allah. Wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka ingat, setiap kesulitan ada kemudahan. Diulang 2 kali. Setiap kesulitan ada kemudahan. Sulit dulu baru terasa mudah. Memang begitu hidup dulu. Kita waktu pertama ngaji Quran terasa sulit kada? Waktu kita pertama belajar membaca sulit kan? Tapi setelah kita belajar seminggu, sebulan, setahun, sekarang terasa nyaman kada tuh Bang Aceh? Nah, agak lancar sekarang ngaji. Ya Pak Pastor. Terasa mudah. Dulu berat bukan main menyebut ayat Allah tuh. Tapi begitu kita belajar, karena memang apa? Kemudahan itu lahir dari kesulitan. Tidak ada namanya mudah kalau kada disulit.
baru dikatakan dia itu mudah karena ada kesulitan. Maka sulit duluan. Fa inna ma'al usri yusra. Usri dulu baru yusra. Sulit dulu baru mudah. Setiap kesulitan ada kemudahan. Setiap kesulitan ada kemudahan. Artinya kita jangan pernah takut dengan namanya masalah itu. Karena sampai mati pun kita terus ada masalah. Tidak pernah selesai kan? Mulai kita lahir sampai kita masuk kubur ada masalahnya. Ada masalah. Dalam kubur pun ada masalah lagi. Ditanya kita. Diuji oleh malaikat. Bisa nak jawab. Nah, kalau tidak menjawab bermasalah kita. Ma rabbuka. Tidak bisa jawab bermasalah kita. Ma imamuka. Tidak bisa jawab bermasalah kita. Kalau kita bisa jawab selamat. Nah, dari lahir sampai kita mati manusia hidup terus dalam masalah. Kenapa Allah berikan masalah kepada manusia? Supaya dengan itu warafa'na laka dzikra. Ingat kita kepada Allah. Tadi waktu nyaman lupa sama Allah kalau kadang-kadang manusia seperti itu. Dikasih nikmat lupa, begitu dikasih kesusahan baru ya Allah tolong. Nah, ingat sama Allah. Warafa'na laka dzikra. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab. Maka apabila engkau telah selesai satu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Itu artinya bahwa orang yang sudah diberi Allah kelapangan dalam hidupnya itu jangan pernah diam. Kita sudah dikasih Allah kemudahan dalam hidup. Kalau sudah nyaman ini, rumah sudah ada, anak ada, istri ada, usaha ada, sudah nyaman sudah. Semua dikasih Allah mudah sudah. Segala fasilitas dunia sudah kita punya, motor ada, pakaian lengkap, makan hari-hari semua cukup aja. Dikasih Allah sudah mudah begitu kata Allah. Maka tugas kita apa? Fa idza faragta fansab. Kalau selesai satu urusan, kerjakan urusan lain lagi. Tidak boleh diam. Orang yang beriman menjadi orang yang aktif dan dinamis dalam hidupnya itu. Bukannya malas-malasan kita, tapi aktif dan dinamis. Membuat nasabnya, kan? Membuat nasab yang baik buat diri kita semua. Fa idza faragta fansab. Kalau selesai satu urusan, kerjakan urusan yang lain. Ini artinya bahwa orang-orang yang dikasih Allah kelapangan itu tandanya dia telah mendapatkan kemudahan dalam hidup itu apa? Terus bekerja dalam amal kebaikan. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan ada hidup, ada mati sebagai ujian bagi manusia untuk Allah tahu siapa orang yang ahsanu amala, yang terbaik amalnya. Artinya orangnya terus bekerja, beramal, melakukan tindakan-tindakan yang positif dalam kehidupannya itu sehari-hari. Orangnya tidak malas, orangnya tidak pemimpi, tapi orang berkarya dalam kehidupan. Itu yang diinginkan oleh Allah bagi orang beriman, supaya mengisi kehidupan ini dengan sesuatu yang bernilai positif. Membuat nasab kita ini bekerja untuk dunia kita, supaya nanti hasilnya kita dapatkan di akhirat. Beramal, sholat, baca Quran, bersedekah, lakukan amal-amal kebaikan yang lainnya, puasa sunnah dan sebagainya. Perbanyak berzikir, pagi petang berzikir, melakukan amal-amal kebaikan terus menerus, tidak pernah berhenti. Fa idza faragta fansab. Baru terakhirnya Allah katakan wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Akhirnya serahkanlah semuanya kepada Allah. Yang penting kita sudah totalitas melakukannya. Apalagi anak muda, tidak boleh malas anak muda ini. Harus dia membuat nasabnya. Harus terus bergerak. Selesai tugas A, tugas B lagi. Selesai B, C, terus kerja terus, bekerja terus, berkarya terus dalam hidupnya. Jangan sampai kita membuang-buang waktu kita. Orang yang pandai bersyukur kepada Allah adalah orang yang bijak mengisi hidupnya itu. Setiap waktu yang Allah berikan kepadanya, dia gunakan dalam rangka untuk membuat nasabnya nanti. Wa idza faragta fansab. Dia bekerja terus, tidak pernah diam. Lihatlah sahabat-sahabat, lihatlah Rasulullah itu. Hidupnya bergerak terus, dinamis, aktif dinamis. Hampir setiap saat hidup dalam perjuangan, berperang terus. Ya kan? Dari satu peperangan ke peperangan. Peperangan itu masalah enggak ada tuh. Itu masalah yang sangat luar biasa tuh. Masalah hidup dan mati nih. Kalau berperang kan soal hidup mati. Apakah kita yang membunuh atau kita yang terbunuh? Nah, ini berat masalahnya. Rasulullah hampir sepanjang hidupnya itu menjalani dari satu peperangan ke peperangan yang lain. Yang dihadapi masalah terus. Ibarat kenapa Rasul itu menampung semua masalah umat nih. Orang masalah apa aja pasti datangnya kepada Rasul. Ada orang berumah tangga, tengkar laki bini, datang ke Rasul. Yang istri melapor, yang suami melapor, lihat semua masalah datang. Bagaimana keadaan keamanan negeri, datang melapor. Rasulullah seolah-olah gudang tempat menerima segala masalah yang datang. Tetapi Rasulullah karena punya kapasitas yang besar, dia mampu menyelesaikan masalah-masalah, baik masalah umat
ataupun masalah dirinya sendiri. Nah, sebelum kita menyelesaikan masalah orang lain, masalah kita dulu yang kita bereskan. Masalah kita sendiri. Jadi tidak mungkin kita bisa menyelesaikan masalah orang lain kalau kita tidak punya kemampuan menyelesaikan masalah diri kita sendiri. Gimana cara menyelesaikan masalah tadi? Wa ila rabbika farghab. Berharaplah kepada Allah. Yang mampu menyelesaikan masalah kita rupanya Allah. Jangan pernah kita merasa bahwa kita bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Tidak pernah. Sehebat apapun manusia, sebesar apapun usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, tidak mampu dilakukan tanpa pertolongan Allah. Oleh karena itu Allah katakan wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah kalian berharap. Nah, mudah-mudahan surah Al-Insyirah ini bagus untuk kita baca. Ada orang beranggapan ini untuk lapang hati. Maka ada orang yang program di sini lagi menghafal Quran, sebelum menghafal Quran baca surah ini dulu. Ada orang yang mau belajar taklim ilmu, sebelum belajar ilmu baca surah Alam Nasrani, supaya dada itu lapang lalu mudah masuk ilmu pengetahuan. Insyaallah hidup kita akan lapang, akan mudah amalkan surah ini. Bagaimana mengamalkannya? Lapangkan hati kita, informasi disaring. Yang kedua, hilangkan beban-beban. Dari mana datang beban tadi? Dari terlalu banyaknya urusan zahir tadi itu yang memberatkan punggung kita. Zahir batin harus seimbang. Kemudian apa lagi? Wa rafa'na laka dzikrak. Angkat zikirnya. Perbanyaklah ingatan kita kepada Allah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri. Yakin bahwa setiap kesulitan itu pasti ada solusi yang Allah berikan kepada kita semua. Fa iza faraqta fansab, jangan pernah berhenti, bergerak terus, berkarya terus, buat yang terbaik sepanjang hidup. Baru terakhirnya wa ila rabbika farghab. Harapan kita hanya kepada Allah. Berharap hanya kepada Allah, harapan kita hanya Allah saja. Ekonomi, usaha, bisnis itu hanya media, tapi harapan kita hanya kepada Allah semata. Mudah-mudahan kita tetap bersama rahmat Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam hidup kepada kita semua, memberikan kemenangan kepada kita semua, memberikan kebahagiaan kepada kita semua, memberi sukses zahir dan batin, dunia dan akhirat kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup pertemuan dengan membacakan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.